naon sude citaonon ni namago. Shalom saudara-saudara, jumpa lagi di dalam renungan harian HGPP Resort Maranatha Rawalumbu, Rabu 31 Maret 2021. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Markus 14 ayat 61, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya, sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Demikian firman Tuhan. Meski memang di dalam terjemahan langsung lebih menunjukkan bagaimana mereka atau keadaan di mahkamah agama yang begitu menghina Yesus. Di dalam terjemahan aslinya atau terjemahan langsung, saya akan ambil bagian akhirnya. Imam besar itu berkata, engkau adalah Kristus, putra dari yang terpuji, yang menunjukkan penghinaan kepada Yesus. Mereka mengolok-olok, mereka mencaci maki, mereka menghina Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, imam besar, para tua-tua, para imam, pemuka-pemuka agama, seharusnya mereka menghukum para saksi palsu, menghukum yang salah, dan membenarkan yang benar. Tetapi bisa kita lihat di sini, mereka justru bersekongkol kalau dikatakan, atau bermufakat di dalam kejahatan. Berhati-hati saudara-saudara, jangan pernah ikut di dalam permufakatan yang jahat, karena akan mengakibatkan atau mendatangkan hukuman atas mereka yang ikut di dalam permufakatan yang jahat itu. Ketika orang banyak itu mengatakan, biarlah darahnya ditumpahkan atas kami dan keturunan kami, maka mereka menerima hukuman itu. Penderitaan Yesus akan terjadi. Itu sudah dinubuatkan para nabi, bahwa itu akan dialami, yaitu untuk menebus dosa kita, orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan hukuman, tetapi Yesus mengambil alih itu semua. Itu akan terjadi saudara-saudara, tetapi celakalah mereka. Tuhan Yesus mengatakan, celakalah mereka, celakalah dia, lebih baik dia tidak pernah lahir di dunia ini. Untuk mengatakan kepada Yudas yang telah melakukan kejahatan dan para imam itu dan mereka yang ikut bersekongkol itu, mereka juga mendapatkan hukuman sesuai dengan permufakatan jahat yang mereka adakan. Saudara-saudara, mari kita bermufakat di dalam kebenaran, di dalam kebaikan. Kita lihat di sini, tidak pernah disebutkan Nikodemus ikut di dalam permufakatan itu. Bahkan Nikodemus ketika Yesus sudah meninggal ataupun mati di kayu salib,
ketika harus diturunkan dari kayu salib itu, dia datang membawa yang perlu sebagai penghormatan kepada Yesus. Wewangian dibawa oleh Nikodemus. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk waspada di dalam setiap kesepakatan yang kita buat, di dalam setiap kerjasama yang sedang kita jajaki di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis, di dalam pendidikan, di dalam gereja atau di dalam manapun. Waspada kita akan itu. Tuhan tidak pernah membebaskan hukuman dari setiap mereka yang melakukan kesalahan. Kepada guru dikatakan mereka akan memperoleh hukuman yang lebih berat daripada mereka yang tidak mengetahui hal yang benar itu. Saudara-saudara, mari tetap berjalan di jalan kebenaran dan menjauhkan diri dari kumpulan orang-orang fasik, dari kumpulan orang-orang yang bermaksud jahat. Tetapi mari mendekatkan diri, bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang merindukan kehidupan surgawi, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita akan meninggalkan dunia ini pada waktunya. Pada waktunya. Kita tidak mungkin hidup selamanya di dunia ini. Tetapi kita akan meninggalkan dunia ini pada waktunya. Ada yang cepat, ada yang lebih lama. Tetapi semua kita akan meninggalkan dunia ini. Dan ketika kita sudah meninggal, kemanakah jiwa kita? Kemanakah kita? Tu dia ho, dung mate ho. Ketika kita belum mempersiapkan diri kita seperti firman Tuhan, kumpulkanlah hartamu di sorga. Mari saudara-saudara, dengan memasuki yaitu masa-masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus ini, sehingga kita semakin berjaga-jaga ketika membuat permufakatan, kerjasama, kesepakatan dengan siapapun. Mari kita ingat firman Tuhan dan tetap berjalan di jalan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami telah mendengar firman-Mu, bagaimana mereka yang seharusnya menegakkan kebenaran, bagaimana mereka harusnya menghukum saksi-saksi palsu, menghukum orang-orang yang jahat, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Hal yang demikian bisa saja Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami pada masa ini. Tetapi kami mohonkan kepadamu Tuhan, jauhkanlah setiap jemaat-Mu, setiap kami dari segala permufakatan, kesepakatan yang jahat, dari kumpulan orang-orang yang fasik, agar kami terhindar dari hukuman-Mu. Tetapi kami tetap berjalan di jalan kebenaran, sehingga pada waktunya ketika kami meninggalkan dunia ini, Engkau akan berkata kepada kami, hai kamu hamba yang baik. Itulah Tuhan yang kami mohonkan kepada setiap jemaat-Mu untuk hidup di dalam kebenaran. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.